Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang senantiasa memberikan anugerah di dalam kehidupan kami. Terutama anugerah keselamatan yang sudah kami terima, anugerah yang Engkau berikan tanpa ada syarat kepada kami ya Tuhan. Anugerah yang Engkau berikan di dalam kedaulatan-Mu bukan karena kami layak, bukan karena ada sesuatu di dalam diri kami yang membuat Engkau berpaling kepada kami dan mengatakan bahwa kami layak untuk mendapatkan anugerah ini. Tetapi semata-mata hanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kesempurnaan-Mu itu ya Tuhan, di dalam kemegahan-Mu itu Engkau turun ke dalam dunia ini menjadi serupa seperti kami dan untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekali lagi di dalam kami merenungkan karya Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami yang tidak berdaya dan tidak layak ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan semata-mata karena kami menyanyikan lagu ini dengan nada yang enak, dengan nada yang menyentuh hati. Tetapi biarlah ya Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi satu komitmen kami, bahwa ketika Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kami, maka kami harus mengerjakan keselamatan itu. Dan caranya adalah kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja dan kami boleh duduk tenang, mengarahkan hati pikiran kami akan sabda Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya, kiranya juga Tuhan tolong agar Tuhan boleh pakai untuk menjadi suara Tuhan di dalam ruangan ini ataupun juga jemaat yang mengikuti secara online. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, bersyukur kita boleh ada kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini tema kita adalah anugerah hanya untuk orang yang tak berdaya. Oke, mari kita buka dalam Markus ya, Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Kita akan baca secara bertanggapan. Silakan kaum pria ayat 17, kemudian kaum wanita ayat 18 dan begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-27 kita baca bersama-sama. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Silakan kaum pria terlebih dahulu. 3 ya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Bersama-sama, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu mungkin, tapi demikian bagi Allah.
sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, ini kira-kira gambar apa ya? Ya kucing. Gimana bunyinya Jos? Iya Bapak Ibu jemaat sekalian, ini bukan sekedar kucing ya, tapi kucing ini lagi di bawah mobil. Saya nggak tahu kenapa kucing itu suka banget ya di bawah mobil ya. Karena mungkin kalau sepengamatan saya, karena mungkin menurut dia di bawah mobil itu merupakan tempat yang sangat nyaman sekali ya. Mungkin karena cukup lebar, dingin gitu ya, terhindar dari sinar matahari. Tapi ternyata Bapak Ibu jemaat sekalian, itu justru tempat yang paling berbahaya bagi kucing. Benar nggak ya? Saya pernah dulu sama contoh Henry itu, kami nggak tahu kalau ada anak kucing di bawah mobil. Dan lucunya itu kucing itu bukan hanya suka di bawah mobil, tapi suka di bannya, gitu ya, suka di samping bannya. Jadi kami nggak tahu waktu itu, akhirnya kelindes lah itu kucing ya, sampai matanya itu terpelanting keluar. Ya, ternyata itu adalah tempat yang justru paling berbahaya kepada kucing itu. Karena terkadang kita tuh nggak tahu kalau ada kucing di bawah mobil. Bahkan mungkin dia sedang tertidur lelap di dekat ban itu. Sehingga kalau kita nyalakan mobil itu dan menjalankan mobil itu tanpa harus cek-cek dulu di bawahnya, maka otomatis kucing itu akan terlindas. Dan sebenarnya tidak hanya kucing ini Bapak Ibu jemaat sekalian, ada banyak peristiwa yang sebenarnya menunjukkan bahwa justru tempat yang paling nyaman itulah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Atau kalau kita mengatakan justru mungkin terkadang orang yang kita sangka paling baik, paling bersahabat dengan kita, justru mungkin adalah orang yang paling jahat dengan kita. Orang yang menikam kita dari belakang. Atau mungkin benda yang kita sangka itu adalah jaminan terbesar kita, justru mungkin itu bisa mendatangkan malapetaka bagi kita. Dan tidak sedikit orang Kristen yang merasa dia dalam kondisi yang sangat oke. Saya bahagia kok dengan kondisi saya seperti ini. Saya 90% bahkan 100% bahagia dengan kehidupan saya saat ini. Ya memang sih ada masalah. Ya siapa sih yang gak ada masalah di dunia ini. Tapi ya masalahnya itu gak berat-berat amat lah. Semua bisa saya atasi. Saya tahu solusi yang terbaik untuk diri saya. Jadi untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca Alkitab? Untuk apa saya saat teduh? Untuk apa saya rajin datang ibadah? Untuk apa saya ikut KTB? Ngapain? Saya nggak ikut semua itu, toh hidup saya fine-fine aja. Toh hidup saya bahagia-bahagia aja. Pekerjaan saya lancar, keluarga saya aman, nggak apa-apa. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali berpikir demikian? Tidak sadarkah kita bahwa kondisi seperti ini amat sangat berbahaya bagi orang Kristen? Merasa dia punya solusi untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan inilah konsep yang sering kali dipakai oleh iblis untuk membuat manusia itu merasa saya nggak butuh Tuhan. Bukankah manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa itu karena iblis memanipulasi mereka agar mereka tuh bisa menyingkirkan Tuhan dari hidup mereka. Mereka pikir bahwa saya bisa atur hidup saya bisa cari solusi untuk diri saya sendiri tanpa Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat sekalian, gara-gara mereka satu dunia ini berdosa semuanya. Berbahaya sekali. Dan pola pikir yang sama juga dilakukan oleh seseorang yang ada di dalam kisah yang sudah kita baca ini Bapak Ibu. Dan mitos-mitos atau konsep-konsep yang salah inilah yang hendak dipatahkan oleh Tuhan Yesus melalui kisah pertemuannya dengan seseorang di dalam cerita ini. Mitos-mitos apa saja itu? Yang pertama adalah mitos bahwa manusia itu punya hak yang tidak dapat dicabut. Kalau kita baca di dalam nats ini ya Bapak Ibu jemaat sekalian, ini bersyukur sekali kalau cerita ini itu ada di 3 Injil. Jadi kita bisa compare, kita bisa bandingkan. Sehingga kita bisa memiliki informasi yang lengkap tentang siapa orang yang sedang berdialog sama Tuhan Yesus ini. Kalau di dalam Markus yang kita baca ini cuma dikatakan di dalam 17 ya, datanglah seorang berlari-lari. Tapi kalau di dalam Matius itu jelas sekali di dalam Matius pasal 19 ayat 20 itu dikatakan di situ
kata orang muda itu. Jadi jelas bahwa ini bukan hanya seorang, tapi dia anak muda, orang muda. Kalau menurut beberapa tafsiran, kalau kata yang dipakai dalam bahasa aslinya itu kemungkinan besar dia itu usia 30-an ya, 30-an. Tapi bukan hanya sekedar anak muda Bapak Ibu. Kalau di dalam Lukas itu di Lukas 18 ayat 18 dikatakan itu ada seorang pemimpin. Jadi dia anak muda, seorang pemimpin, seorang pejabat, dan ketiga Injil itu menjelaskan bahwa dia sangat kaya dan banyak hartanya. Berarti anak muda, seorang pejabat, seorang pemimpin, dan seorang yang kaya raya. Wih, ini udah menjadi modal besar baginya ya untuk dia menjadi daya tarik bagi orang lain dan daya tarik bagi Tuhan Yesus dan para murid pada saat itu. Masih muda, pejabat, berbakat, kaya raya. Wih, ini mah calon suami ideal ya. Nggak kayak anak muda sekarang, kalau pacaran cuma apa? Modal autan doang gitu ya. Pacaran banyak nyamuk pakai autan. Ya. Syukur-syukur bisa makan seblak di pantai gitu ya. Tapi Pak Henry mah nggak gitu dulu ya. Kita mah kalau pacaran kagak ada modal gitu ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, tapi Tuhan tahu ya si anak muda ini itu punya problem, punya masalah di dalam kerohaniannya. Tuhan tahu betul akar masalah dari konsep keselamatan yang salah yang dimiliki oleh anak muda ini. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, hanya satu lagi ini kekuranganmu. Pergi, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Lalu apa reaksi anak muda ini? Dikatakan di situ, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Jadi seolah-olah dia berkata, Tuhan, aku ini udah kasih hidupku buat Tuhan. Mungkin kalau saya kayak Zakheus maksud saya ya, yang jadi orang kaya itu karena memeras orang, yang memiliki banyak uang itu karena melakukan kecurangan, bolehlah Tuhan suruh saya jual harta saya. Tapi ini saya kan dapat harta saya, dapat duit itu dari hasil keringat saya sendiri. Saya mendapatkan uang itu dengan cara yang halal. Masa sih saya nggak berhak menikmati hasil keringat saya sendiri? Saya itu rutin loh Tuhan kasih perpuluhan, saya kasih persembahan di gereja, saya kasih persembahan atau sumbangan untuk orang-orang miskin. Tapi masa Tuhan suruh saya jual harta saya? Itu kan hak saya, masa Tuhan mau ambil juga? Saya berhak bahagia dong Tuhan. Maka nggak heran si anak muda ini begitu kecewa sekali, karena dia merasa harusnya hak saya itu tidak perlu dicabut. Si anak muda ini tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus itu akan meminta seperti itu. Bisa saja dia bilang, ya aku ini kaya, aku ini pemimpin, aku ini loh setia mengikut hukum Taurat sejak muda. Masa sih itu kurang? Apa yang aku lakukan sekarang itu harusnya itu menjadi hakku dong untuk aku bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu adalah Tuhan Yesus ingin anak muda itu menyerahkan haknya yang paling berharga pada saat itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau di dalam dunia pengadilan ya, kita tahu kalau ada istilah asas praduga tak bersalah. Jadi sekalipun seseorang itu sudah ketangkap basah, dia sudah melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal, selalu harus diterapkan asas praduga bersalah. Apa itu asas praduga tak bersalah? Jadi itu adalah satu hak ya, hak yang dimiliki oleh si kriminal ini. Jadi kalau walaupun dia sudah ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan ke pengadilan karena sudah disangka gitu ya, sudah disangka melakukan tindakan kriminal,
Tetapi dia tetap harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan atau sampai ketok palu kalau dia dinyatakan bersalah. Sebelum ada ketok palu harus ada atau harus diterapkan hak atau asas praduga tak bersalah ini. Ada hak-hak yang harus dihormati oleh si orang ini. Walaupun dia sudah ketangkap basah Bapak Ibu ya. Beda kalau misalnya mungkin baru diduga dia pelaku kejahatan. Tapi walaupun dia sudah ketangkap basah, dia melakukan tindakan kriminal, sebelum ada ketok palu di pengadilan, dia harus diberlakukan asas praduga tak bersalah. Hak-haknya sebagai warga negara itu harus dihormati. Bapak Ibu jemaat sekalian, bukankah ada banyak orang Kristen seperti demikian? Banyak orang Kristen menerapkan hal ini dalam hidupnya. Sudah jelas-jelas dia berdosa. Kalau saya mau pakai, sudah jelas-jelas dia ketangkap basah melakukan dosa. Sudah jelas-jelas dia melanggar firman Tuhan. Sudah jelas-jelas dia tidak melakukan firman Tuhan. Dan kita mengatakan sama Tuhan, hak saya harus dihormati dong Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang masih percaya bahwa dan mengatakan, saya berhak dong bahagia Tuhan. Sudah cukup saya menderita. Ya kalau saya sudah berdosa terus gimana dong? Saya kan masih tetap berhak untuk hidup. Saya kan berhak untuk bahagia. Ada kok yang lebih jahat daripada saya, hidupnya enak-enak aja. Masa cuma melakukan kesalahan ini aja Tuhan hukum? Saya berhak dong bahagia Tuhan. Atau ada juga orang yang mengatakan, itu kan hak saya, duit saya berhak kok menikmatinya. Itu kan handphone saya beli dari hasil keringat saya bukan nyolong, ya bebas dong saya mau pakai untuk apa saja. Suka-suka saya dong Tuhan. Itu hak saya berhak untuk menikmatinya. Harta benda saya itu saya beli dari hasil keringat saya sendiri, saya berhak kok menikmatinya. Atau ada yang mengatakan saya berhak diampuni Tuhan. Tuhan wajib ampuni saya berhak untuk diampuni. Saya kan manusia biasa yang gak luput dari dosa. Ya hak saya dong Tuhan untuk diampuni. Masa dikit-dikit dihukum? Atau ada orang yang mengatakan, saya berhak diberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena saya kurang pengalaman Tuhan. Masa sih Tuhan gak kasih saya kesempatan? Hak saya mana Tuhan? Hak saya harus dihormati dong. Kalau nggak dihormati maka ya saya juga berhak untuk nuntut Tuhan. Berapa banyak dari antara kita orang Kristen yang selalu menuntut hak, selalu merasa bahwa aku punya hak yang harus Tuhan hormati, yang harus orang lain hormati. Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan tahu si anak muda ini begitu terikatnya dengan hartanya. Maka Tuhan meminta si anak muda ini memberikan hartanya, menjual hartanya itu dan memberikan kepada orang miskin. Lalu ikut Tuhan. Tuhan seolah-olah mengatakan, engkau harus lepaskan dulu hakmu itu. Engkau harus dalam keadaan tak berdaya dulu. Engkau harus melepaskan semua yang engkau banggakan itu. Baru engkau bisa menerima anugerah Tuhan. Kalau masih ada yang kita kepel, kalau masih ada yang kita pegang, merasa itu hak kita yang gak bisa Tuhan cabut, maka mustahil anugerah itu kita bisa lihat di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, waktu ketika Tuhan Yesus berbicara, ini ayat yang sangat tenar sekali ya, ayat yang sangat familiar sekali. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau perkataan Tuhan Yesus di ayat 23 ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebenarnya bukan sedang menjudge orang-orang kaya Bapak Ibu ya. Jadi orang kaya itu bukan dosa. Dan tidak semua orang kaya itu susah masuk kerajaan Allah, bukan. Tapi sebenarnya ini sedang merujuk ke si anak muda ini. Ya. Karena anak muda ini menjadikan hartanya itu sebagai hak yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Anak muda ini menjadikan harta bendanya, kekayaannya itu sebagai hak milik dia yang tidak mungkin dia berikan kepada orang lain. Dan kita itu masing-masing punya hak yang sering kali kita nggak mau Tuhan ganggu gugat. Sehingga kalau kita mau bisa aplikasikan ya Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan Yesus mungkin bisa aja ngomong kayak gini kepada setiap kita.
Begitu sulitnya seorang gamers masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sulitnya orang yang suka nonton drakor masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sulitnya orang yang sulit mengampuni masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sulitnya orang yang malas, orang yang pemarah, orang yang gak mau kalah, orang yang gak punya kasih, orang yang hidup seenaknya masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu sulitnya orang yang kecanduan main handphone berjam-jam masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitu banyak hak yang kita pertahankan di dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Tapi mari sama-sama kita pikirkan lagi, siapa kita ini di hadapan Allah. Kami punya peliharaan burung merpati. Sebenarnya saya nggak terlalu suka ya, karena kotorannya itu di mana-mana. Itu waktu ada papa saya sempat bikin rumah burung gitu di pohon mahangga. Jadi agak sedikit terkendali mereka itu. Tapi begitu rumah burung itu hancur, lapuk, akhirnya mereka itu kemana-mana sampai masuk ke genteng, merusak genteng. Saya sampai ngeluh sama Mario ya. Aduh Mario, kerjaan saya tiap pagi ini bersihkan kotoran anak sama bersihkan kotoran burung merpati. Pagi-pagi itu harus nyapu, itu kotorannya di mana-mana. Saya bilang, Mario, kita gimana ini nih burung-burung ini ya? Mario bilang dijual aja, contoh, dijual aja ini. Ya, Mario itu pelaku kriminal itu ya. Dijual aja, saya bilang, itu kalau dipotong enak kali dagingnya ya. Ya, saya berhak jual nggak? Berhak. Saya berhak potong nggak? Saya berhak makan nggak? Berhak. Saya bebas melakukan apa saja kepada binatang peliharaan saya. Bebas ya, kecuali menyiksa, itu dosa. Padahal kita bukan pencipta. Kita cuma memelihara burung itu. Kita cuma memelihara binatang peliharaan. Bukankah Tuhan juga bebas melakukan apa saja yang Dia mau? Jangan sampai kita menetapkan standar ganda Bapak Ibu. Kita berhak melakukan apa saja kepada binatang peliharaan, sementara Tuhan nggak boleh melakukan apa saja kepada saya yang adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia adalah pemilik dunia ini. Lalu mengapa kita nggak punya konsep yang sama dengan seperti ini? Maka kita bersyukur Bapak Ibu jemaat sekalian, dari sekian miliar manusia di bumi ini, kenapa saya yang dipilih? Kenapa kita yang dipilih? Kenapa Ia berikan anugerah itu untuk kita? Dan anugerah itu diberikan kepada orang-orang yang sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Apa yang ada di dalam diriku itu adalah semata-mata berkat dari Tuhan. Tuhan berhak ambil hak-hakku, karena sesungguhnya aku gak punya hak apa-apa. Kalau binatang peliharaan saja itu kita bisa seenaknya aja, dalam tanda kutip ya, kita bisa melakukan apa saja kepada binatang itu, maka Tuhan pun bisa melakukan apa saja kepada hidup kita. Dia berhak melakukan apa saja Bapak Ibu jemaat sekalian. Bahkan kalaupun kita menuntut Tuhan untuk adil, maka harusnya kita tuh dihukum. Karena itulah keadilan Tuhan. Kita yang manusia ini yang berdosa. Maka kalau Bapak Ibu lihat deretan ucapan berbahagia, pertama kali Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin yang dimaksudkan di sini bukan miskin secara materi Bapak Ibu jemaat sekalian, bukan, melainkan orang yang datang kepada Tuhan, menanggalkan segala hak-haknya, menanggalkan keegoisannya, menanggalkan segala sesuatu yang kita anggap jaminan, kita anggap ini satu kebanggaan bagi diriku. Benar-benar datang kepada Tuhan dalam keadaan miskin tak berdaya, maka anugerah itu diberikan. Dikatakan situ merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan anak muda ini Bapak Ibu jemaat sekalian, jelas sekali dia kehilangan anugerah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih dan kecewa. Kenapa? Karena respons Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang Dia harapkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sadarkah kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan?
Tanggalkan semua hak-hak kita, datang kepada Tuhan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tak berdaya. Maka kita bisa merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mitos yang kedua Bapak Ibu, adalah mitos bahwa manusia itu baik. Kalau kita lihat di cerita ini, dari sikapnya saja ketika dia menghampiri Tuhan Yesus, kita bisa lihat bagaimana anak muda ini sangat menghormati Tuhan ya. Dia lari-lari seperti seolah-olah kayaknya takut kehilangan Tuhan Yesus. Karena waktu itu kan katanya Tuhan Yesus mau berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Ya, jadi mungkin dia tahu Tuhan Yesus segera berangkat, lalu dia berlari-lari dan kemudian dia bertelut di situ dikatakan ya. Dia bertelut di situ. Kalau mau dikatakan ini beda dengan Nikodemus. Beda dengan Nikodemus yang pernah saya khotbahkan, kita dikatakan bahwa walaupun Nikodemus itu seorang pejabat kaya raya, tapi dia pengen ketemu sama Tuhan itu malam-malam karena apa? Takut dilihat oleh orang banyak. Kalau dia itu seperti seolah-olahnya berpihak kepada Tuhan Yesus. Tapi ini si anak muda ini yang adalah pejabat, jelas-jelas di depan banyak orang dia berlari dan bertelut di hadapan Tuhan Yesus. Dan perkataan yang dia minta atau yang dia ungkapkan kepada Tuhan Yesus itu bukan perkataan yang sembarangan Bapak Ibu. Bukan dia bilang, Tuhan sembuhkanlah saya, atau Tuhan ada keluargaku yang sakit, Tuhan ada keluargaku yang meninggal, Tuhan ada penyakitku yang engkau harus sembuhkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia katakan gitu, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Wih, ini mah perkataan atau pertanyaan tingkat tinggi ini ya, yang jarang orang itu pada saat itu datang kepada Yesus dan menanyakan hal ini. Jadi memang anak muda ini tidak hanya muda, berbakat, tidak hanya kaya, tapi dia juga seorang yang sangat religius sekali. Ini paket lengkap sebenarnya. Dan enggak hanya sampai di situ saja Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalau kita lihat ya, waktu ketika Tuhan Yesus pada ayat 19 dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, Tuhan Yesus menyebutkan itu perintah hukum dari ke-5 sampai ke-10. Dan apa jawab anak muda itu? Dikatakan, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wih, keren banget. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 20 dikatakan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wih, ini luar biasa ini tingkat kerohaniannya ya. Ini kalau saya mau bilang ini kayak level dewa gitu ya. Semua sudah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang masih kurang. Ini anak-anak muda di sini berani nggak ngomong kayak gini? Saya pikir-pikir ya, ini kalau ada anak muda nih kayak gini nih, model kayak anak muda ini, itu saya yakin ya, dia pasti nggak punya banyak teman. Benar gak? Mungkin waktu dikasih rokok, dia bilang, mohon maaf, saya gak mau mengotori tubuh saya ini yang adalah bait Allah. Maaf ya teman-teman, saya tolak rokoknya. Oke, tolak rokok. Waktu disuruh bolos sekolah, maaf ya, saya gak bisa berbohong. Saya menghormati kedua orang tua saya yang sudah berjerih lelah mencari nafkah untuk membiayai sekolah saya. Mohon maaf, saya nggak bisa bolos sekolah. Ini pasti udah mulai, sok suci amat sih, gitu ya. Waktu diminta bahan contekan, ini pasti anak pinter nih, si anak muda ini. Pasti juara 1 terus dia. Waktu diminta bahan contekan, apa dia bilang? Mohon maaf teman-teman, kita kalau mencontek itu sama saja melanggar hukum ke-8. Dan maaf ya teman-teman, karena saya nggak mau melanggar hukum ke-9, maka peristiwa ini saya akan laporkan kepada Pak Guru. Bayangkan teman-teman ya, kalau kita punya kayak gini, teman kayak gini. Aduh, bisa jadi bahan bulian, pasti kagak ada yang mau temenan sama dia. Bukan hanya sekelas benci sama dia, satu sekolah mungkin benci sama dia. Ya, mohon maaf nih ya, biar kata saya ini anak pendeta ya, saya mah kagak suci-suci amat seperti itu. Teman saya mah banyak. Makin banyak teman waktu SMA, biasanya makin banyak dosa yang dilakukan. Benar nggak ya? Benar nggak Pak Berkat? Nah, si anak muda ini pasti tipikal anak SMA yang nggak punya banyak teman. Kenapa? Karena dia anak soleh. Dia anak yang takut Tuhan.
dia anak religius, mungkin dia anak yang pintar, hidup kudus, melakukan hukum Taurat dengan luar biasa. Maka tidak heran pada ayat 24 dikatakan bahwa para murid itu tercengang ketika Tuhan Yesus mengatakan alangkah sukarnya orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sepertinya Tuhan Yesus itu seolah-olah membiarkan dia pergi. Paling tidak ada dua hal ya kalau saya pikir di sini yang membuat para murid itu tercengang. Kenapa? Yang pertama karena anak muda itu layak menjadi kandidat utama kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah. Bahkan kalau sampai dia gabung dalam tim 12 murid, itu pasti kas mereka tuh aman. Ya pasti donatur terutama di situ ya, bisa dikatakan itu hidup mereka tuh pasti terjamin. Ya namanya mereka itu istilahnya kalau dikatakan mereka tuh jobless ya kan, ke-12 murid itu jobless dan Tuhan Yesus. Mereka nomaden, nggak punya rumah. Dan saya yakin para murid berpikir ini bibit unggul, kenapa Tuhan Yesus biarkan pergi gitu. Ini ikan kakap nih gitu. Aduh Tuhan, harusnya jangan ngomong kayak gitu tadi. Itu dia tersinggung kan, ngambek kan, jadi pergi kan. Coba kalau Tuhan Yesus bilang, wih hebat kamu, luar biasa dari sejak masa muda, kamu udah lakukan hukum Taurat. Pasti dia seneng Tuhan, pasti langsung nih duit gitu pasti. Aman kas kita. Puji-puji dikit kenapa sih Tuhan Yesus? Pelit pujian amat gitu ya. Para murid pasti tercengang banget, ini kenapa anak muda sehebat ini, sekaliber ini dibiarin sama Tuhan Yesus. Dan juga mereka kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak muda yang sekaliber ini itu ditolak sama Tuhan Yesus. Kenapa standar Tuhan itu begitu tinggi? Makanya wajar jika para murid bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Istilahnya gini, kalau orang sebaik anak muda ini aja kagak bisa masuk kerajaan sorga, gimana kami ini yang cuma remah-remah rengginang? Gitu ya, istilah lambe turah ya. Gimana kami ini yang gak selevel dengan dia? Kami ini mah cuma apalah istilahnya ya, ya remah-remah di pinggir jalan. Dia ini mah udah level dewa, Tuhan tolak. Gimana kami ini? Kenapa nggak terima aja sih si anak muda ini? Mereka semua masih berpikir bahwa kebaikan seseorang itu berdampak pada keselamatannya. Tapi ini mitos yang hendak dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di sini bahwa si anak muda ini berpikir bahwa saya sudah cukup baik untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini jelas sekali ya di ayat 17. Dia bukan bertanya Bapak Ibu, Tuhan bagaimana caranya supaya bisa masuk kerajaan Allah? Bukan itu yang dia tanya, bukan bagaimana caranya. Bukan Tuhan tunjukkan aku jalan menuju kerajaan Allah, bukan. Tapi yang dia tanyakan apa? Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku perbuat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Jelas sekali Bapak Ibu dari pertanyaannya ini, itu ia dikendalikan oleh satu konsep bahwa dia bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Dan itu juga jelas di dalam Matius 19 ayat 21, tanggapan Tuhan Yesus ketika si anak muda ini mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau hendak sempurna. Ini menunjukkan bahwa anak muda ini sangat berorientasi kepada perbuatan baik, kesempurnaan dalam perbuatan baik. Dan Tuhan ingin patahkan bahwa satu-satunya yang bisa membawamu kepada kerajaan Allah itu adalah engkau tanggalkan hak-hakmu dan ikut aku. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau memang si anak muda ini menginginkan kesempurnaan, maka ia harusnya bisa menerima jawaban Tuhan Yesus, ya dong ya. Karena dia tanya sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia tidak bisa terima? Kenapa? Karena ikut Yesus itu bukan bagian dari list perbuatan baik yang ia tahu selama ini. Ikut Yesus itu bukan bagian dari syarat masuk kerajaan Allah yang ia tahu saat itu. Dan inilah yang dia pikir bahwa dia harus mendapatkan pujian karena kesempurnaan yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu, maka ada satu fakta di sini yang harus kita pegang sama-sama, bahwa kesempurnaan kebaikan kita yang adalah orang berdosa tidak mampu membeli anugerah Tuhan. Dibutuhkan hati yang hancur, sadar akan ketidakberdayaan kita untuk melakukan kebaikan, sadar bahwa kita manusia berdosa yang cenderung untuk selalu melakukan dosa. Keadaan berdaya itulah yang membuat kita mampu melihat anugerah Tuhan.
Tapi kalau kita masih berpikir, yang penting saya nggak sejahat dia, yang penting saya itu nggak munafik, yang penting iman saya itu tidak serendah dia, saya mah lebih baik daripada dia, saya mah lebih rohani daripada dia. Halah, di gereja ini cuma saya yang paling baik. Halah, di gereja ini semua orangnya munafik semua. Malas saya ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu Jemaat sekalian, iblis sedang memanipulasi pikiran kita sehingga kita hidup di dalam mitos-mitos yang mengaburkan anugerah. Kita tidak mampu lagi melihat anugerah itu karena kita sedang menganggap diri kita punya kebaikan dan orang lain enggak. Maka kalau kita kembali ke cerita saya di awal tadi tentang kucing yang merasa tempat teraman adalah di bawah mobil, maka hal yang sama saya sedang memperingatkan kita Bapak Ibu. Hati-hati dengan dua mitos ini. Mitos yang pertama bahwa saya punya hak yang gak bisa diganggu oleh Tuhan. Yang kedua adalah mitos bahwa saya mampu berbuat baik untuk membeli anugerah Tuhan. Hati-hati kalau kita punya pandangan seperti ini, karena itu justru akan membawa kita kepada kebinasaannya. Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu sharing saya tentang satu film yang lagi viral. Film ini berjudul Redeeming Love. Ini dari kata-katanya ini sudah Kristen banget ya. Tapi sebenarnya kayaknya ini saya bingung ya, ini apa film Kristen atau bukan. Tapi sebenarnya ini film diadaptasi dari kisah Nabi Hosea dan Gomer. Ya, kisah Nabi Hosea dan Gomer. Seperti kita tahu ya, Nabi Hosea itu menikah dengan Gomer yang adalah pelacur, dan di dalam pernikahan mereka itu Gomer justru malah berhubungan dengan pria lain, dan ketiga anak mereka ini bukanlah hasil pernikahan dengan Hosea. Dan Hosea dan Gomer itu merupakan representatif dari Allah dan manusia, Allah dan umat Tuhan. Di satu sisi Allah dan umat Tuhan itu seperti suami dan istri, sangat dekat, sangat intim, sangat terikat di dalam satu hubungan yang indah. Tetapi ironisnya umat Tuhan itu berzina secara rohani, dan digambarkan seperti Gomer ini yang sudah mendapatkan anugerah, mendapatkan pria baik-baik, nabi lagi gitu ya, tapi justru masih melacurkan diri di dalam pernikahan itu. Dia menodai pernikahan mereka. Ya, memang ada sedikit perbedaan sih dari film ini. Sekalipun agak berbeda, tapi poin pentingnya sangat dapat di sini. Bagaimana si pria ini namanya Michael Hosea di dalam film ini, itu jatuh cinta kepada pelacur kelas kakap. Ya, si Angel ini, namanya Angel. Saya nonton ini Bapak Ibu sampai nangis ya, karena saya tahu kan ini film berdasarkan atau diadaptasi dari kisah Alkitab Nabi Hosea dan Gomer. Dan di sini kita bisa memahami bagaimana si Michael Hosea ini begitu sangat setia di dalam pernikahannya, setia menunggu Angel yang berapa kali dia pergi meninggalkan Michael Hosea ini untuk masih jatuh dalam dosa perzinahan. Dan saya waktu nonton ini saya berkali-kali bilang, ini si Angel ini bodoh banget, syukur-syukur masih ada yang mau nikahin dia ya. Yang mau nikahin tuh cowok baik-baik lagi, gak bersyukur banget sih. Tapi saya pikir-pikir, bukankah kita juga kadang-kadang bodoh ya? Mau hidup terus dalam mitos-mitos yang menyesatkan, yang seringkali mengaburkan anugerah Tuhan. Tapi ada satu percakapan antara Michael Hosea dan Angel di sini. Ketika Hosea itu berjuang mati-matian mendapatkan Angel, dan ketika mereka menikah, dan Angel itu berkali-kali meninggalkan Hosea, dia pergi lagi menjual diri. Dan selama Angel pergi ini, dia tidak pernah berpaling kepada wanita lain. Dia selalu setia menunggu Angel. Dan ketika Angel kembali, Angel bertanya kepada Michael, tidak persis sih kalimatnya, tapi kira-kira seperti ini. Dia bilang gini, si Angel ini bilang gini, kenapa engkau masih mau menerimaku? Kenapa engkau melakukan semua ini? Dan jawaban dari Michael Hosea ini, dia bukan bilang karena engkau cantik, karena engkau seksi, karena engkau baik, karena rambutmu indah, karena semua pria menginginkanmu. Bukan itu. Jawabannya simpel, because I love you. Karena aku mencintaimu. Bapak Ibu, seperti itulah kasih Allah kepada kita. Tidak ada alasan yang mampu membuat Ia mencintai kita selain daripada karena kasih Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berbakat, bukan karena kita hebat,
Tapi satu-satunya alasan adalah karena Ia mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, maka itu sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tak berdaya, dengan keadaan yang tak berdaya. Tanggalkan hak-hak kita. Tanggalkan mitos-mitos bahwa kita mampu untuk membeli anugerah. Maka engkau akan melihat keajaiban kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami yang seharusnya kami tidak pernah layak untuk dapatkan, tetapi Engkau berikan itu karena Engkau mengasihi kami. Siapa kami ini ya Tuhan? Kami manusia yang bejat, kecenderungan ke hati kami selalu ingin melakukan dosa. Tapi bersyukur kami memiliki Allah yang kasih-Nya tak terukur. Begitu besar, luas, dan lebar kasih-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami datang dalam kondisi yang tak berdaya, maka Engkau tetap terus memberikan kami anugerah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah ketika kami mengetahui fakta ini, kami bisa hidup di dalam hidup yang kudus yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.